Baik pemirsa, selamat malam. Kembali lagi bersama dengan Pandu Chandra, tentunya melaporkan secara langsung di update Mudik Jateng Wasam TV pada momen Lebaran 2024. Dan pada malam hari ini saya melaporkan secara langsung dari pos pantau gerbang tol Banyumanik, Kota Semarang, di mana Anda dapat melihat di belakang saya terjadi sedikit kepadatan, di mana para pemudik ini tengah melakukan transaksi sebelum masuki gerbang tol Banyumanik. Dan tentunya sedari tadi sore telah diberlakukan sistem one way baik dalam kota ataupun tol Trans Jawa. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, pemberlakuan one way di dalam kota ini mulai dari Boyolali hingga ke gerbang tol Banyumanik, di mana ini juga menjadi salah satu tempat di mana para pemudik ini melewati untuk pergi ke daerah barat. Dan tentunya selama pemberlakuan sistem one way yang diberlakukan sedari tadi, ini banyak sekali titik-titik kepadatan arus lalu lintas yang juga tengah diurai oleh para petugas. Dan tentunya berdasarkan yang kami dapat juga di malam hari ini, situasi terpantau sedikit padat, dan ini merupakan kendaraan-kendaraan yang melalui jalur Trans Jawa dari arah timur, tepatnya Jawa Timur. Dan sempat tadi berdasarkan data yang kami peroleh, terjadi kepadatan arus lalu lintas sekitar 7 km mulai dari titik 480 hingga kilometer 487, dan sempat terjadi kepadatan arus lalu lintas juga pada titik kilometer 473 hingga 459, di mana ini merupakan titik awal one way yang mengular 3 km ke belakang. Dan saat ini merupakan limpahan para pemudik yang datang dari timur terpantau sedikit padat. Berdasarkan pantauan dari udara, Anda dapat lihat kepadatan ini terjadi di gerbang tol Banyumanik yang merupakan pintu masuk sebelum para pemudik ini mulai memasuki tol Trans Jawa, tepatnya di gerbang tol Kalikakung. Dan ini dapat Anda lihat berdasarkan pantauan udara juga, pemberlakuan sistem one way sudah mengoptimalkan lajur yang ada untuk menyambut kedatangan para pemudik. Dan ini dapat dilihat dari pantauan situasi kendaraan ini cenderung padat. Tapi padatnya kendaraan ini juga tidak berlangsung lama. Situasi tetap bisa berjalan dengan lancar. Hingga saat ini pihak TMJ atau Transmarga Jateng juga telah membuka sebanyak 24 pintu tol, di mana di belakang saya ini terdapat 10 pintu tol ke samping, dan di depan kami di daerah sana ini juga terlihat ada 12 pintu tol yang juga disiagakan untuk mencegah penumpukan kendaraan yang terjadi di gerbang tol Banyumanik. Tepatnya pada malam hari ini juga ini terpantau bisa kita lihat bersama banyak sekali kendaraan-kendaraan umum seperti bis yang juga tengah berlalu lalang untuk mengangkut para penumpang. Dan tadi juga sempat kita jumpai bersama-sama bahwa ada angkutan mudik bersama yang juga mengangkut para pemudik dari tempat tujuan ke tempat asal di Jakarta. Dan mayoritas para pemudik ini juga diperkirakan akan menuju ke daerah barat, tepatnya Bandung dan sekitarnya, juga daerah Jakarta. Dan pemberlakuan sistem tol one way ini berlaku dari gerbang tol Kalikakung hingga tol di Jakarta. Dan tepatnya pada malam hari ini terlihat situasi terus ramai. Dan bagi pemirsa yang akan melewati gerbang tol Banyumanik, kami himbau untuk dapat memastikan untuk kartu tol Anda dapat terisi saldo yang mencukupi. Karena pasalnya dari pengamatan kami ini terjadi penumpukan akibat beberapa kendaraan yang kehabisan saldo untuk tentunya membayar ketika hendak memasuki gerbang tol Banyumanik ini. Dan dapat Anda saksikan juga di belakang kami ini tersedia petugas-petugas yang tengah berjaga memastikan arus lalu lintas di gerbang tol Banyumanik ini dapat berjalan dengan lancar. Karena pasalnya banyak sekali petugas yang disediakan
untuk mengecek kesiapan Anda tentunya apabila melihat kartu tol Anda habis. Ini para petugas sudah bersedia untuk dapat memberikan atau membuka jasa pengisian saldo e-tol. Dan tentunya perlu Anda perhatikan juga, Anda dapat mengikuti segala macam pantauan CCTV yang ada di jalur tol tentunya menggunakan aplikasi Travoy yang tersedia. Anda dapat mengecek situasi lalu lintas terkini, baik itu dari gerbang tol ataupun dari jalan-jalan yang memang terdapat CCTV. Hal ini tentunya juga mempermudah Anda dalam mengecek kesiapan arus lalu lintas atau mempersiapkan diri melewati daerah-daerah yang rawan kemacetan. Dan menurut informasi yang kami dapat juga, diperkirakan apabila situasi tol terus berlangsung padat seperti ini, diperkirakan situasi kepadatan ini akan terus berlangsung hingga esok pagi. Dan seperti yang kita tahu bersama bahwa puncak arus mudik ini akan diprediksi pada tanggal 14 dan juga 15 April 2024. Terlebih juga beberapa waktu yang lalu ini diterapkan kebijakan bagi para PNS untuk dapat WFH selama 2 hari untuk menghindari kepadatan arus balik pada Lebaran 2024. Dan tentunya bagi pemirsa yang hendak melewati tol Trans Jawa ini, pastikan Anda dalam kondisi yang prima dan kendaraan Anda juga dalam kondisi yang prima, serta apabila Anda mengalami kelelahan, Anda juga dapat memanfaatkan rest area yang tersedia, tentunya yang sudah disediakan oleh pihak Jasa Marga. Tentunya ini dapat membantu Anda untuk beristirahat. Dan sementara itu Anda juga bisa memanfaatkan layanan-layanan yang tersedia, baik itu tempat pengisian bahan bakar. Dan tentunya dalam libur Lebaran 2024 ini juga disediakan SPKLU bagi Anda yang mudik menggunakan kendaraan listrik, baik itu mobil listrik ya. Dan Anda dapat memanfaatkan layanan-layanan yang sudah disediakan oleh pihak PLN juga. Dan tentunya situasi di malam hari ini sudah berangsur sedikit lancar. Ini masih terus diwaspadai apabila ada lonjakan pemudik yang datang dari arah timur menuju ke arah barat. Dan situasi seperti ini pastinya sudah disiapkan bentuk rekayasa lalu lintas yang tengah disiapkan oleh pihak kepolisian, di mana pengalihan arus dan penumpukan jalan ini nantinya juga akan disiapkan cara penanganannya. Dan pada kesempatan kali ini juga kami informasikan bahwa tersedia diskon tarif tol yang Anda dapat manfaatkan sebesar 20% bagi Anda pengguna jasa layanan jalan tol. Dan tentunya situasi ini akan terus berlangsung. Anda dapat menikmati perjalanan Anda tentunya dengan nyaman dan aman melewati jalur tol Trans Jawa. Dan bagi Anda para pemudik, kami himbau juga apabila Anda melewati jalur arteri menuju ke arah Solo ini terpantau padat imbas dari pembukaan one way di jalur tol dalam kota. Dan ini bukan suatu hal yang bisa dihindarkan karena pasalnya memang harus ada daerah-daerah yang terimbas akibat kebijakan dari pembukaan one way ini. Tapi tidak mengapa karena tentunya hal ini digunakan untuk menunjang keamanan dan kenyamanan para pemudik menuju ke kota tujuan. Baik, dan mungkin demikian liputan yang ter-up to date yang dapat kami sampaikan bagi Anda. Tentunya sekali lagi kami ingatkan bagi Anda dan kami himbau bagi Anda apabila ingin melewati, pastikan kendaraan Anda dalam kondisi yang prima serta kondisi tubuh yang prima dapat menunjang perjalanan Anda menuju ke tempat tujuan. Jangan lupa juga apabila Anda mengalami kelelahan, Anda dapat mampir ke rest area terdekat untuk beristirahat, mengisi bahan bakar atau sekedar makan. Dan tentunya
cuaca di malam hari ini juga tadi terpantau sedikit mendung serta gerimis bagi Anda yang akan melewati jalur ini juga disiagakan. Nah, mungkin itu aja liputan yang kami dapat sampaikan di malam hari ini, dan sekali lagi informasi terbaru dan terupdate seputar arus balik Lebaran 2024 Anda dapat terus bersama dengan kami tentunya di update Mudik Jateng USM TV.